Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa HSTV dan juga pendengar 101,9 FM Radio Dakwah untuk umat yang satu. Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan dan momentum yang berbahagia ini HS Media mengajak kita untuk bermudzakarah, mutola'ah, dan juga bermuhasabah dengan satu pembahasan demi pembahasan, satu bab demi bab yang akan saya sampaikan dalam kajian kitab kuning, yaitu kitab Tanqihul Qaul karangan Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu. Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa akan diterangkan tentang masalah hadis Nabi besar Muhammad SAW dengan sanad-sanad yang sahih. Tetapi di dalam pembahasan ini beliau tidak menerangkan ataupun menyebutkan mata rantai dari sanad itu, tapi beliau meyakinkan kita semua bahwa di dalam kitab ini akan diterangkan tentang pembahasan-pembahasan hadis Nabi dengan sanad yang sahih. Ada 40 bab di dalam kitab ini yang beliau terangkan, dan di dalam setiap bab dari 40 bab itu ada 10 ahadits, 10 hadis sahih dengan sanad yang kuat dan wathiq yang akan dibahas step by step, dan kita akan membahasnya setiap hari insyaallah dari satu bab ke bab yang lain. Pemirsa HSTV dan juga pendengar HS Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai pembahasan Al-Babul Awal fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Pembahasan pertama yang beliau kedepankan di dalam kitab ini yaitu tentang keutamaan ilmu dan para alim ulama, yaitu orang-orang yang dianugerahi Allah dengan ilmu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tentang dari hadis pertama sampai hadis 10 di dalam bab ini, perlu diingatkan kepada kita semua, wabil khusus saya pribadi, bahwa al-ulama'u warasatul anbiya. Para alim ulama adalah mereka pewaris para nabi, yaitu setelah nabi tidak ada, maka kita bersandar kepada para alim ulama. Mereka lah pewaris para nabi yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mata rantai yang jelas, mata rantai yang baik, mata rantai yang lurus. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasul SAW bersabda di dalam pembahasan kitab ini, di hadis pertama menerangkan tentang sabda beliau kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
libni Mas'udin radhiyallahu anhu, ya ibna Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min idki alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ala alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Di dalam hadis pertama Rasulullah menyampaikan bahwa ya ibna Mas'ud, hai Abdullah bin Mas'ud, dudukmu satu saat, sebentar saja, dalam artian tidak lama, fi majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu, majlis yang membahas tentang bagaimana dirinya mengenal Allah, dirinya mengenal Rasulullah, bagaimana tentang akhlak dan kehidupan yang baik, yaitu majlis yang baik. La tamassu sa'atan, bahkan engkau tidak menulis apapun. La tamassu qalaman, kau tidak memakai pulpen, mungkin tidak bisa menulis, mungkin lagi sakit. Wala taktubu harfan, bahkan satu huruf saja. Kata Nabi, hai Ibnu Mas'ud, engkau tidak mencatat, hanya engkau mendengarkan, duduk di majelis itu. Kau datang, kau duduk, dengarkan. Khairun laka min idki alfi raqabatin, lebih baik bagimu daripada membebaskan 1000 budak, daripada ketika engkau membebaskan 1000 budak tapi tidak punya ilmu, sehingga kau duduk di satu majlis mendengarkan ilmu Allah yang diterangkan oleh seorang syekh, seorang guru, itu lebih baik. Wa nadharuka ila wajhil alimi binadhril mahabbah, dan engkau melihat wajah orang alim, engkau melihat karena kecintaan terhadap ilmu yang ada pada dirinya, kecintaan terhadap kealiman orang itu pun kata Nabi, khairun laka ya ibna Mas'ud, lebih baik bagimu wahai Mas'ud, min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, daripada engkau mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Artinya ketika engkau bersedekah dengan 1000 kuda dan kau didasari dengan ilmu yang baik, tahu ilmunya jauh lebih baik daripada tidak mempunyai ilmu sama sekali dalam bab sedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi juga menyebutkan, wasalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ketika engkau menyampaikan salam kepada orang alim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian engkau bersalaman dengan orang alim, orang yang berilmu, para ulama, al-amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya, itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Subhanallah. Kadza dzakarahu al-Hafidz al-Munziri fi Dzurrah al-Yatimah. Ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Al-Munziri di dalam kitab Al-Dzurrah Al-Yatimah. Wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man masya ila halaqati 'alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanatin. Fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanatu kadza. Bikulli kalimatin hasanatun, kadza dzakarahu An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Menurut Umar bin Khattab bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man masya ila halaqati alimin, barang siapa yang berjalan menuju perkumpulan orang alim, majelis ilmu. Majelis ilmu, maka setiap langkahnya bikulli khatwatin mi'atu hasanatin. Allah akan mencatat setiap langkah 100 kebaikan. Subhanallah. Kemudian setelah datang dia duduk di majelis itu. Fa idza jalasa indahu, duduk, wastama'a, mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang alim tadi, kiai, syekh, ulama yang menyampaikan ayat-ayat Allah ataupun pembahasan tentang masalah agama, kana lahu bikulli kalimatin hasanatun. Dia akan mendengarkan satu kalimat dan Allah akan membagikan setiap kalimat satu kebajikan. Subhanallah. Datang, duduk, mendengarkan. Allah catat kebajikan-kebajikan yang sangat mulia. Kenapa? Karena begitu kita bergaul dengan orang ilmu, orang yang berilmu, maka yang masuk kepada kita adalah kebajikan. Sehingga Allah pun catat kebajikan. Ada pepatah yang sering kita dengar, kalau engkau bergaul dengan tukang pandai besi, maka engkau, badanmu, bajumu akan bau asap. Kalau engkau bergaul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka bajumu, badanmu akan bau wangi. Artinya kalau kau bergaul dengan orang jahat, orang yang tidak baik, maaf, lambat laun akan mengikuti kebiasaan orang-orang itu. Tapi kalau kau bergaul dengan orang-orang yang baik, lambat laun engkau akan ikut baik, akan terbawa dengan nilai-nilai luhur kebaikan yang ada pada orang yang berilmu. Maaf, bahkan disebutkan aduun aqilun khairun min shadiqin jahilin. Orang alim itu sangat luar biasa. Sampai musuh yang berakal, musuh yang pintar lebih baik daripada punya teman bodoh. Subhanallah. Kenapa? Dengan kita punya musuh yang alim, kita akan terus berkreasi bagaimana lebih baik daripada dia. Subhanallah. Betapa mulianya ilmu. Sampai di hadis selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqihun ay alimun bi ilmi syariah, wahidun, satu orang saja, mutawarri'un, yang wara, yang menjaga dari hal-hal yang syubhat, yang haram, asyaddu ala syaitan, lebih susah, lebih berat bagi syaitan min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Allahu Akbar, daripada 1000 ahli ibadah, rajin ibadahnya, bodoh, wara, dan dia wara, menjaga hal-hal yang haram. Tidak ada apa-apanya 1000 orang bodoh dibandingkan dengan satu orang alim yang faqih, yang mutawarri'. Maka itu hendaknya kita paham tentang ilmu ibadah yang kita lakukan. Bukan berarti juga kita harus jadi kiai, jadi orang yang luar biasa. Tidak. Minimal kita cinta kepada mereka. Kata Nabi, kun aliman, jadilah orang yang mengajar, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au muhibban, atau jadi orang yang cinta sama mereka. Kalau tidak, wala takun rabi'an fatahlik, kalau kau jadi orang yang keempat, maka kau akan hancur. Artinya bahwa kekuatan ilmu itu sangat luar biasa. Bahkan syaitan pun merasa berat menggoda orang alim satu dibanding orang bodoh ada 1000. Sehingga mari kita belajar ilmu tentang ibadah. Kalau kita mau sholat, kita harus alim tentang ilmu sholat. Dari wudunya, dari tata cara sholatnya, kemudian rukun, syarat sholatnya, sampai sedetail itu. Nah, Anda akan disebut orang alim dalam bab itu, orang yang tahu dalam bab itu, sehingga ibadah kita tidak sia-sia.
Ya, kalau mau lebih jelas, saya lihat di program HSTV ini ada juga tata cara sholat dari wudhu sampai mandi janabah, bahkan semuanya diajarkan. Ya, mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita semua agar kita senantiasa menjadi orang yang berilmu. Ya. Qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan bahwa keutamaan orang yang berilmu itu dibanding dengan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, kafadil qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Seperti kemuliaan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kita mungkin ketika melihat langit di atas, kemudian di malam hari kita melihat bintang yang sangat banyak, kita akan merasa, begitu indahnya bintang itu. Langit terlihat sangat indah, sangat baik. Tapi tiba-tiba muncul bulan purnama dengan kesempurnaannya sangat besar. Maka bintang-bintang yang banyak itu tiba-tiba serasa sirna, serasa hilang keindahannya, kemuliaannya, keagungannya, karena muncul satu sinar yang sangat mulia, yaitu Lailatul Badri ala sairil kawakib. Lailatul Badr, ya, malam bulan purnama, bulannya menyinari, mengalahkan seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Begitu juga orang alim, satu orang alim bisa menyinari ribuan orang-orang yang tidak alim, orang-orang yang bodoh. Maka itulah kemuliaan daripada orang yang alim. Sehingga Nabi SAW juga memberikan motivasi kepada kita bahwa man intaqala liyata'allama ilman ghafara lahu qabla an yakhtua. Barang siapa yang pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu, umpama ibu-ibu, bapak-bapak hadir untuk belajar ilmu agama, hadir di majelis taklim, jalannya saja sudah Allah catat sebagai kebajikan, baru jalannya. Subhanallah. Apalagi duduk mendengar satu kebajikan. Bahkan Nabi mengatakan ghafarallahu lahu. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa orang yang punya niat belajar. Ya. Kalau kita tidak ada kesempatan dengan alasan sibuk, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdih, punya kesempatan. Jangan bilang tidak punya kesempatan. Kalau tidak bisa datang, bisa mendengarkan, melihat, di HSTV boleh, TV-TV lain boleh, di majelis-majelis ilmu yang sekarang sudah dikemas dengan baik, dengan cantik, karena dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau dulu kita harus datang bawa obor jauh-jauh, kalau sekarang tinggal cepret kita lihat. Nah, Allah sudah memberikan fasilitas agar kita menjadi orang yang alim. Dan di dalam hadis selanjutnya Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita menghormati orang yang berilmu. Qala an-Nabi SAW, akrimul ulama'a fa innahum 'indallahi kurama'a mukramun. Muliakanlah para alim ulama, karena sesungguhnya mereka di sisi Allah mukhtarun, kurama, orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah. Wa mukramun, dan sangat dihormati. Indal malaikah, malaikat hormat kepada orang-orang yang berilmu. Tentu yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orangnya wara, menjaga dari hal-hal yang syubhat, yang haram. Jangan orang alim tetapi dia juga alim juga bermaksiat, pandai bermaksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah SAW juga bersabda dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza tahaddasa al-alimu fi majlisihi bil ilmi wa lam yadkhulhu hazlun wa lahwun khalaqallahu ta'ala min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah
lahu wa lisami'ihi ila yaumil qiyamah. Fa idzan sarafu in sarafu maghfurina lahum. Abi Hurairah mengatakan apabila seorang alim itu berbicara, menyampaikan ilmunya, ikhlas karena Allah. Bukan mungkin menyampaikan karena hal-hal yang lain, pengen dipuji atau yang lain, tidak. Tetapi dia menyampaikan ikhlas, bahwa dia yang ia sampaikan adalah ilmu dan demi kebajikan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan min kulli kalimatin, setiap kalimat yang keluar min famihi, dari orang alim itu, satu malaikat. Yastaghfirullah lahu. Yastaghfirullah, di mana malaikat itu memohon ampun kepada Allah bagi orang yang alim tadi. Wali sami'ihi, dan bagi orang yang mendengarkan. Dia tidak hadir, cukup mendengarkan. Subhanallah. Lewat audio visual, kaset lah, atau membaca lah lewat buku, atau akan lebih bagus hadir langsung di satu majelis. Allah akan ciptakan satu malaikat, setiap kalimatnya bagi yang menyampaikan dan bagi yang mendengar, ila yaumil qiyamah, tidak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Fa idzan sarafu in sarafu maghfurin. Begitu pulang, begitu selesai acaranya, mereka akan dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi juga mengingatkan kita, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan aku, memuliakan orang alim, kata Nabi, maka dia telah memuliakanku. Barang siapa telah memuliakanku, maka dia telah memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Agrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kata Nabi, muliakanlah para alim ulama karena sesungguhnya mereka pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallah, wa man akramallah wa rasulah fama'wahul jannah. Orang yang menghormati Allah, maka dia telah dipastikan tempatnya adalah surga. Allah akan cinta kepadanya. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah dan pendengar 101,9 FM, kalau kita pengen dicintai Allah, kuncinya satu. Cintailah yang Allah cintai, dan cintailah apa yang Allah cintai. Allah mencintai orang alim, dan apa yang dikerjakan oleh orang alim, apa yang disampaikan oleh orang alim. Maka kita mencintai orang alim, mencintai apa yang disampaikan, mencintai apa yang disukai oleh orang alim itu dari hal-hal yang baik. Itu kunci, subhanallah. Nabi SAW juga mengajarkan kita untuk berkunjung, berziarah, bersilaturahmi, bermusahabah, agar kita punya teman yang baik, jangan punya teman yang jelek. Maksudnya adalah Nabi mengajak kita untuk berziarah dengan orang-orang yang alim. Kata Nabi, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang berkunjung ke orang alim, dia seakan-akan berkunjung denganku. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang berkunjung kepadaku, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Bahkan di hadis lain disebutkan, man zara aliman faka'annama zarani. Siapa yang berkunjung dengan orang alim, maka seakan-akan dia berkunjung sama seperti berkunjung denganku. Wa man safaha aliman, siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka sama seperti bersalaman denganku, kata Nabi. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, siapa yang duduk bareng dengan orang alim, maka dia juga, kata Nabi, sama seperti duduk denganku. Yang duduk di dunia, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Nabi, yang duduk bareng bersamaku sudah dipositifkan, dipastikan dia akan duduk bersama Nabi pada hari kiamat. Lihat, 10.000 ashabu badrin, para sahabat Badar yang meninggal di
para sahabat yang meninggal di Baqi, yang ada berdampingan dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah jamin surganya karena mereka dulu hidupnya bareng bersama Rasulullah. Kita sekarang tidak tahu lagi, tidak pernah melihat Rasulullah, apalagi makan bareng Rasulullah, apalagi minum, berjalan berjihad bersama Rasulullah. Maka Rasulullah gantikan dirinya dengan orang alim. Artinya kalau kita pengen bareng Rasulullah, maka kita harus bareng dengan orang alim, orang-orang yang kompeten ilmunya mengikuti syariat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, kalau orang alimnya sudah mati, boleh nggak kita berziarah? Oh boleh. Wong kita ziarah sama kaum muslimin muslimat yang sudah meninggal juga boleh. Siapa yang melarang kita berziarah? Bahkan kata Nabi, man zara aliman fi qabrihi thumma qara indahu ayatan min kitabillah a'tahu Allah taala bi'adadi khatawatihi qusuran fil jannah. Siapa yang datang ke orang alim di kuburannya sudah meninggal, guru kita, ulama-ulama kita ziarah, mendoakan, membaca ayat Al-Qur'an, baca Yasin, boleh ndak? Boleh. Baca Al-Baqarah, boleh. Baca 30 juz, boleh. Minimal baca Al-Fatihah, boleh. Di kuburan, boleh. Boleh. Ya. Tetapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membaca ayat Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan catat bikulli khatwatin, setiap langkahnya, di mana dia berkunjung ke orang alim yang masih hidup atau yang sudah meninggal, maka Allah akan ciptakan, Allah akan buatkan satu istana di surga nanti. Subhanallah wa bihamdih. Allah muliakan orang alim dan Allah muliakan orang yang cinta terhadap orang alim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar 101,9 FM, demikian pembahasan bab pertama tentang kitab Tanqihul Qaul yang membahas tentang keutamaan ilmu dan para alim ulama. Tentu ini penting karena ilmu merupakan satu fondamen yang sangat kuat agar kita hidup terarah, agar kita tidak terjerumus dalam kenistaan, dalam kemaksiatan, maka harus punya ilmu. Ada mungkin di antara kita yang bertanda tanya besar, oh dia kiai tapi dia zina, oh dia kiai dia kok minum arak. Itu bukan satu alasan untuk menjustis, menjelekkan para alim ulama. Itu adalah orangnya, ilmunya tetap mulia. Sehingga menjaga semakin tinggi derajat seseorang, semakin alim orang itu dengan keilmuannya, maka semakin besar, semakin berat godaan yang akan dia terima. Sehingga hendaknya kita ini untuk berhati-hati ketika kita sudah punya ilmu, harus diamalkan dan mengukur diri kita. Akhlak yang baik adalah penyeimbang daripada ilmu yang kita miliki. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat Allah dan digolongkan orang yang suka belajar, suka mengajar, dan suka terhadap orang-orang yang belajar dan mengajar. Dan kita akan digolongkan di surganya nanti. InsyaAllah esok hari kita akan bahas kembali tentang bab yang kedua, yaitu keutamaan La ilaha illallah. See you later. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.